Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Oke, selamat malam dan berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini pada malam hari ini saya berangkat bersama teman-teman saya. Pada saat itu saya memasuki sebuah kampung di daerah Jawa Barat. Saya tidak ingin menceritakan lokasi dan tepatnya di mana. Itu pada saat sesampainya di sana, saya pun dan teman-teman saya itu kaget gitu. Terus teman saya mengatakan, "Tak, ini tempat atau apa?" kata gitu. Terus saya pun menjawab kembali gitu. Saya pun kurang tahu gitu. Ada apa sih sebenarnya di rumah ini gitu. Dan kemudian ada seorang penjaga rumah di situ. Terus saya menghampirinya. Lalu apa saya mengatakan? Permisi Bapak, maaf, saya mau bermalam di rumah ini. Ya sekitar 1 mingguan lah di sini. Sambil mencari informasi tentang. Lalu pada saat saya dan teman-teman saya nyampe ke lokasi itu, terus kami ini dikejutkan dengan seorang kakek-kakek sudah tua, sudah berlanjut usia gitu. Terus saya menghampirinya. Permisi, maaf kakek, saya mau bertanya, apakah rumah ini tidak berpenghuni? Dan apakah saya boleh menginap di rumah ini? Apa kata si kakek ini? Oh silakan saja nak, kata itu. Emang kalian ini siapa dan dari mana? Terus saya mengatakan, kami ini dari jauh, saya mau bermalam, numpang bermalam di sini, kayak apakah boleh? Apakah masih ada kamar kosong? Kalau boleh saya di sini saja. Untuk untuk bisa beristirahat sejenak gitu. Lalu kemudian kakek ini pun mengatakan kepada kami ini, apa yang ia katakan? Ya sudah, silakan kalian untuk bermalam di sini, kalian untuk menginap di sini, asal jangan bermain di belakang rumah itu. Loh, kami pun kaget. Ada apa gitu? Terus saya mengatakan lagi, emang ada apa kek? Kok tidak boleh? Ya karena pantangan untuk orang luar, dimasuki orang luar gitu. Karena kalian ini hanya pendatang di sini. Mungkin kalau warga di sini tuh sudah hal biasa katanya, kata si kakek ini. Oh gitu. Terus saya mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa kek. Saya hanya tidur semalaman di sini saja. Dan kemudian
kami ini pun beristirahat karena mungkin sampainya kami ini sekitar jam 10 malam. Jadi apa ya namanya, dan keesokan harinya pagi harinya terus saya bangun, terus saya mengatakan pada teman-teman saya gitu, bro, kakek yang lagi malam tidur di kamar ini kok nggak ada. Terus kata teman saya, masa kok nggak ada, coba lihat di kamarnya. Pas saya lihat dan teman-teman saya lihat, itu bener-bener nggak ada orangnya. Saya pun heran, kemana si kakek ini gitu. Padahal dia mengatakan tadi malam itu dia mau tidur di sini juga gitu, mau menemani kami di sini katanya gitu. Lalu saya pun heran gitu ya, mungkin heran dengan orang-orang di sekitar situ, dan heran juga rumah yang saya tempati, ada apa sebenarnya. Dan sontak hari kemudian sampai-sampai saya berpikir, ini mau dilanjutkan atau pulang ke tempat saya gitu. Pas saya mau balik itu di lokasi itu, pas sampai di tengah perjalanan menuju pulang ke rumah, itu teman saya nggak ada satu orang, karena dia jalannya paling belakang gitu. Terus saya nanya sama teman saya ini, loh satu lagi temennya mana ini kita ini? Akhirnya nyari, dia sibuk nyari. Nah ini saya dan teman saya ini ceritanya nih berangkat duluan gitu. Saya dan teman-teman saya juga panik gitu. Ini kenapa, kata saya. Lalu beberapa kemudian dia mengatakan, coba kamu sebelah sana, jalan terus, kata gitu. Dan pas nyampe di sana, itu rumahnya itu bener-bener apa ya, kayak kurang terawat gitu, kotor gitu. Saya pun tidak bisa mengatakan bahwa rumah ini ada penghuninya, karena rumah ini bener-bener kosong. Saya pun dan teman-teman saya pun kaget gitu. Pas masuk itu banyak sekali apa ya, di lantainya itu kayak berceceran darah gitu. Saya pun tidak tahu itu darah apa, darah binatang atau darah manusia, saya kurang tahu. Tapi yang jelas darah itu darah kering gitu. Baunya juga bau amis yang sangat menyengat. Terus saya mengatakan kepada teman-teman saya, kalau gini caranya kita pulang aja, kata gitu. Saya sudah mengatakan bahwa hari itu juga pengen pulang gitu ke rumah. Terus teman-teman saya ini kekeh nggak mau untuk pulang. Dia ingin melanjutkan ekspedisi tentang apa ya, mau menelusuri yang ada di tempat itu. Dia penasaran gitu.
Ya udah, pada akhirnya saya dan teman-teman saya ini pun bermalam sekitar 2 malam di situ. Dan pada malam pertama itu pun kami semua diteror dengan suara-suara yang terus saya nggak begitu pedulikan. Mungkin bagi saya udah itu mungkin suara binatang, apa suara tikus atau apa gitu. Itu terus sampai pagi, mau menjelang subuh itu sudah nggak ada suaranya. Dan pada akhirnya kami pun begadang, akhirnya nggak tidur gitu. Pas bisa tidur itu pas paginya. Terus saya menceritakan kepada penjaganya itu, penjaga rumah itu. Maaf Bapak, kalau saya boleh bercerita, sebenarnya di rumah ini ada apa sih? Ada cerita apa sih di rumah ini? Sampai kami pun semua diteror. Terus apa yang kata si bapak ini sampaikan? Diteror gimana maksudnya? Loh iya, kami semalam ini tidak bisa tidur semalaman. Seakan-akan bahwa yang penghuni rumah sini itu memberitahu, mau menginformasikan, mau menunjuki atau mau menampakkan tentang yang ada di rumah ini. Terus saya mengatakan lagi, ada apa sebenarnya Pak di rumah ini? Kalau mungkin Bapak bisa menceritakannya, kami dengan senang hati. Dan kemudian Bapak ini pun menceritakan tentang kejadian rumah ini. Jadi gini, kalau saya boleh bercerita, kata si Bapak ini. Ini dulunya rumah ini pernah dihuni oleh satu keluarga. Dan satu keluarga ini dibunuh oleh perampok yang pada akhirnya mati semua, yang nggak ada yang hidup. Mereka terbunuh semua, satu keluarga itu. Kami pun kaget, masa iya Pak, saya bilang gitu. Kok bisa gitu? Terus kata si bapak ini, ya jadi ceritanya ini dulu apa ya? Ini kan kawasan kayak kebun teh juga. Terus dan singkat cerita, rumah itu pun sampai sekarang kosong. Tidak boleh ada yang huni juga gitu. Nggak boleh ada yang menempati rumah itu. Karena pas sampai saya di sana itu banyak perceceran darah yang sampai sekarang ini mungkin nggak dibersihkan gitu. Karena pas saya masuk ke dalam itu bener-bener itu banyak berceceran darah gitu. Dan di situ ada cermin tua gitu. Itu di pojok, di lantai, saya samperin gitu. Cerminnya kayak kayak ada telapak tangan gitu, tapi itu berceceran dengan darah juga di situ. Saya pun kaget juga gitu. Ini cermin atau bukan gitu. Ini cermin kok bentuknya begini. Ini cermin kok banyak darahnya.
ini darah atau bukan. Pas saya pegang, amisnya sih emang kayak darah gitu. Dan kemudian saya dan teman-teman saya pun meninggalkan rumah itu. Saya bilang, ya sudah kalau gini mendingan kita pulang. Saya pun tidak saya tidak kuat juga dengan teror di rumah ini. Seakan-akan saya nggak bisa tidur juga di sini. Banyak yang mungkin mereka nggak senang kehadiran kami di sini. Udah akhirnya saya pulang. Dan singkat ceritanya, ternyata rumah itu bekas pembunuhan satu keluarga yang secara tragis gitu. Oke, itu saja cerita dari saya. Mungkin bila ada kekurangan, mohon maaf. Bisa bertemu di lain waktu lagi. Oke, itu aja. Salam jumpa dan bisa bertemu lagi di lain waktu. Salam cinta dan senyum.